Susah memang kalau ngomongin Trump gitu kan. Kita ngomongin tokoh di dalam negeri aja yang agak-agak mirip ya. Kemarin kan sempat ada yang bilang tuh ini cikal bakalnya mungkin bisa jadi Trumpnya Indonesia ya. Karena setiap apa yang menjadi statement itu tuh berpengaruh begitu kepada pergerakan beberapa hal, termasuk adalah pasar keuangan begitu. Kemarin kan sempat bilang indeks harga saham gabungan bisa mencapai 9.000, yaitu adalah Pak Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang ternyata ini di informasi lainnya adalah menjadi salah satu topik yang paling dicari di mesin pencarian digital Google di sepanjang tahun 2025. Iya, masuknya nama Purbaya ke dalam data Google Top Trending Search for 2025 ini menunjukkan adanya perhatian yang begitu besar pada Bapak Purbaya setelah ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selain Purbaya, ada topik lain yang paling banyak dicari. Salah satunya Cortex yang juga berhubungan dengan kebijakan fiskal karena di bawah bendera Kementerian Keuangan. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun juga sempat menyinggung algoritma Google akhir-akhir ini banyak terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa. Iya, jadi di hadapan kalangan pelaku jasa keuangan yang menghadiri acara Financial Forum yang digelar oleh CNBC Indonesia pada 3 Desember lalu, Misbakun ini juga sempat berkelakar ya. Jadi siapa yang ingin kontennya mendapatkan banyak jumlah penonton perlu mencantumkan nama Purbaya sebagai clickbait. Menteri Keuangan seperti Pak Purbaya ini algoritmanya udah di atas semuanya di Republik ini. Pokoknya semua orang kalau sekarang kepingin membuat konten kreator supaya ditonton orang, kasih judul Purbaya, udah langsung. Jempolnya ya Pak ya? Ya, jempolnya. Gitu. Langsung semua orang ditonton orang. Itu. Sampai video-video lamanya Pak Purbaya main gitar, nyanyi, apa itu semuanya diulik oleh sama netizen Indonesia. Gak heran sih ya, bukan cuma Google nih, Purbaya juga dicari di mana-mana, di TV, jadi target narasumber, di media sosial, FYP terus, bahkan sampai podcast juga Purbaya jadi incaran banyak konten-konten podcast nih di YouTube. Gini ya jempolnya ya, pakai jempolnya nih gini nih. Jadi memang Pak Purbaya ini bisa kita bilang memang jadi warna baru ya di pemerintahan begitu kan, yang biasanya gayanya kan mostly ya di pemerintahan itu kan lebih rigid gitu, tapi Pak Purbaya memang terlihat lebih santai, bahkan gaya koboynya gitu kan memang yang menjadi signature dari seorang Pak Purbaya ya. Jadi ini bisa kita katakan sosok menteri yang memang nggak pelit juga sebetulnya informasi sama wartawan gitu kan. Jadi kalau setiap ada acara atau ada agenda di stop oleh wartawan, istilahnya di doorstop itu tuh juga mau gitu kan, tanya apa aja tuh bisa jawab gitu. Jadi otomatis juga bisa banyak beritanya begitu. Dan bayangkan ya, kalau misalnya satu kali doorstop tuh wartawan tuh bisa bikin 3 sampai 5 berita gitu. Jadi memang banyak, apalagi kalau misalnya Pak Purbaya tuh statementnya kan suka menggelegar. Jadi memang beritanya juga bisa lebih ramai dan bisa lebih masif gitu ya. Jadi memang nggak heran kalau nama Pak Purbaya ini muncul di mana-mana, termasuk juga di sosial media. Benar, jadi nggak cuma media darling, tapi juga sudah jadi influencer nih kayaknya. Harusnya menteri-menteri yang lain niru dong kayak Pak Purbaya, jangan pelit nih kalau kita mau doorstop, kan untung juga nih buat mereka. Kalau misalkan kinerjanya jadi lebih kelihatan, makanya namanya jadi lebih kenal di publik. Presiden pun pasti akan notice nih, oh ini menteri nih yang kerjanya bagus, ada namanya di berita, kemudian kinerjanya juga ada di mana-mana yang sudah bisa kita lihat di medsos maupun di YouTube. Bener, tapi memang nggak semua menteri tuh gayanya memang suka beda-beda ya. Saya balik lagi ke personal gitu kan. Ada yang memang suka menjawab pertanyaan wartawan yang sering random. Kadang juga ada yang lebih memilih untuk lebih berhati-hati dan lebih keep it to themselves dulu gitu. Apalagi kebijakan yang memang biasanya masih belum selesai digodok atau masih diperbincangkan gitu. Nah, tapi kan sebetulnya nggak random-random amat dong. Kita sebagai jurnalis nih kalau mengajukan pertanyaan pasti masih sesuai nih di bidangnya. Misalkan nih kalau kita dorong Pak Bahlil nanya seputar energi, nggak mungkin kan tiba-tiba kita nanya soal penebangan hutan. Iya, tapi ya balik lagi ya. Kita kadang-kadang kalau di lapangan tuh suka ada sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Tapi memang kalau Pak Purbaya ini punya gaya ya, sekali lagi memang bukan hanya karena sering menjawab pertanyaan wartawan, tapi juga memang gayanya unik gitu. Bahkan saking uniknya tuh kemarin saya dengar
Humas dari Kemenkyu aja tuh sering pusing menjaga image sang menteri ini. Tapi memang kalau ngomong mungkin agak lebih berhati-hati kali ya Pak ya. Karena memang brand image-nya udah kayak gitu ya. Jadi Bener. memang terlepas dari gayanya yang unik, tapi isi kepalanya ini selalu out of the box. Jadi memang gak heran setiap apapun yang menjadi statementnya dia di media ini langsung ngelit atau jadi trending. Bener, tapi balik lagi ya kalau menteri yang lain ada yang sekali ngomong juga oke gitu ya, ada leadnya, tapi ada beberapa juga mungkin balik lagi tadi jaga-jaga jarak aman gitu kan, jaga kondisi aman Siapa gitu, tuh, jadi Iva? agak susah gitu cari leadnya. Tapi jujur ya saya bawa pengakuan, saya pernah interview Pak Purbaya berkali-kali gitu kan, saya interview saya deg-degan. Nah kalau menteri yang lain ini siapa nih yang kira-kira omongannya ini bisa dikatakan pelit nih untuk kasih statement? Nggak usah kita bahas ya.